Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga Forza rahimakumullah. Kali ini jumpa lagi di Bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, alhamdulillah. Tamu kita hari ini luar biasa. Beliau adalah seorang Ustadz, Profesor, Doktor in Religion, kalau saya bilang. Karena saya Profesor in Music. Oke, kita sambut Ustadz Abdul Samad. Allahu Akbar. Beliau lebih dikenal dengan UAS. Ustadz Abdul Samad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Haji. Alhamdulillah. Bekhair Ustadz. Bekhair, sehat Bang Haji. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Antum telah menghadiri undangan kami. Yang saya tahu Ustadz begitu sibuk sekali. Keliling-keliling gak pernah berhenti. Ya, saya lihat di YouTube itu luar biasa. Alhamdulillah Ustadz bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Tentunya tujuannya bahwa banyak pemirsa juga Forza yang ingin lebih dalam lagi mengetahui tentang Man Abdul Samad. Masya Allah. Tentunya beliau juga ingin terinspirasi dengan keberhasilan Ustadz. Iya Bang Haji. Baik Ustadz, saya nanya nggak apa-apa kan? Masya Allah, kami banyak terima kasih bisa ketemu dengan Bang Haji. Bang Haji menjadi inspirasi buat kami. Yang benar. Iya. Karena lagi direkam. Masya Allah, Masya Allah. Begini Ustadz, pertama mohon izin, Abdul Samad. Itu nama yang diberikan luar biasa, Abdul Samad. Ustadz dari berapa keluarga kira-kira? Saya anak pertama, adik satu orang laki-laki. Cuma berdua? Berdua aja. Masya Allah, warisannya banyak tuh Ustadz. Kami keluarga yang bisa dibilang kaya-kaya 7 turunan. Cuman saya keturunan yang ke-8. Masya Allah. Kita pernah dengar bahwa Ustaz Samad ini mengambil arti sekolah pendidikan di Mesir. Seperti itu Ustaz. Iya Bang Haji. Kira-kira umur berapa ke Mesir? Kemudian berapa lama di Mesir? Apa yang dipelajari di Mesir? Kemudian sampai jadi profesor itu seperti apa Ustaz? Tahun ada haul Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini kakek dari ibu saya. Okay. Dalam haul itu kan dibicarakan lahirnya di mana, dia belajar sampai ke Patani Thailand kepada Syekh Mustafa Al-Fatani, Wan Mustafa Al-Fatani. Setelah itu dia dari Patani Thailand ke Makkah, di Makkah selama 7 tahun. Setelah pulang diberi oleh Sultan Asahan yang sekarang jadi Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Sebuah kampung tempat kelahiran kami namanya Silau Laut. Jadi ketika itu dibacakan menjadi inspirasi bahwa ada kakek ibu saya, moyang saya belajar di Makkah. Jadi saya taunya nggak tahu tempat lain, yang taunya belajar di Makkah. Jadi ketika kelas 3 SMP, saya datang ke rumah Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, Imam Masjid Raya Medan. Saya sampai ke rumahnya habis sholat subuh, saya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Syekh, saya mau sekolah ke Makkah. Waktu itu dia ngelihat saya dari atas sampai bawah. Mungkin dia, ini anak bangun tidur apa? Waktu itu kelas 3 SMP. Mau sekolah di Makkah? Iya, saya mau sekolah ke Makkah. Dia bilang, kamu sekarang kelas berapa? Baru kelas 3 mau tamat. Tamatkan dulu aliyah, tamat pondok. Nanti baru datang ke sini lagi. Nah, jadi saya memang dari kecil itu terinspirasi dengan kakek dari ibu itu. Sampai kakek ibu saya. Sampai akhirnya tahun 1998 ada tes. Waktu itu belum ada medsos, belum ada website. Pengumumannya melalui Kementerian Depak waktu itu, Departemen Agama. Tesnya untuk Riau di Medan. Saya ikut tes di Medan, lulus tanggal 5 September 98 sampai ke Kairo. Ternyata sistem di sana keras sekali. Mata kuliahnya paket 1 tahun 14 tambah 2 juz. Kalau tidak lulus 1 tahun beasiswa potong 25%. Kalau nggak lulus lagi putus beasiswa, siap-siap hanyut rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Akhirnya mau nggak mau saya
Belajar selesai, setelah itu lanjut S2 ke Maroko, kemudian lanjut S3 ke Sudan, kemudian mendapat visiting professor dari University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Gitu singkatnya Bang Haji. Masya Allah, Masya Allah. Dari Kairo ke Sudan. S2 ke Maroko Bang Haji. S2 Maroko. Ya. Maroko pun di Mesir kan? Maroko dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Maksud saya gitu, bukan Mesir kan? Bukan. Bukan. Kerajaan Maroko. Ya, Orang sebut Maghribi. Maghribi, ya kan. Masya Allah, kita dulu pernah memiliki Kiai Haji Zainuddin Amzad. Rahimahullah. Al-Maghfurullah, amin. Beliau betul-betul menjadi seorang mubaligh yang inspiratif, kemudian sampai punya julukan mubaligh sejuta umat. Maksudnya salah itu, berjuta umat. Umat. Nah sekarang kita melihat UAS itu seperti sosok yang hadir menggantikan almarhum Zainuddin Amzad. Antum ini betul-betul menggantikan kedudukan posisi beliau sebagai dai berjuta umat seperti itu. Tapi mohon maaf saya potong Bang Haji. Ada yang bilang katanya kalau almarhum Kiai Haji Zainuddin Amzad itu dia penuh dengan karisma. Jadi kalau dia ngomong itu teatrikal. Kalau Abdul Somad itu lebih pada seperti ngobrol aja, dialog. Yang ngomong gitu Pak Anies Baswedan. Anies bukan Ani. Dia pernah ngomong gitu Bang Haji. Masuk. Oke, jadi menurut beliau beda gitu. Beda. Oh enggak, saya berlawanan dengan Anies, bukan Ani. Anies. Yes. Kalau menurut saya dalam konteks bagaimana retorika kemudian membuat meyakinkan orang dengan secara teatrikal, antum memiliki itu Ustaz, ya. Maka saya berani mengatakan bahwa antum itu sebetulnya betul-betul penerus lah. Walaupun bukan saya katakan duplikasi, tidak. Tetapi dalam konteks kemasyhuran, dalam konteks ilmu barangkali berkurang berlebih ya. Tapi kalau Kiai Zainuddin bukan profesor, antum profesor. Beliau di atas profesor. Saya hanya ujian akhir semester. Memang kalau orang tinggi merendah. Kalau orang rendah sok tinggi biasanya. Masya Allah Bang Haji. Masya Allah. Saya ketemu dengan tokoh banyak juga. Tapi ketemu dengan Bang Haji ada perasaan yang berbeda. Saya kembali ke masa kecil saya. Dulu ketika masih kecil di kampung, kalau ada layar tancap filmnya Bang Haji. Kalau Bang Haji kalah dipukul, nangis. Gitu. Makanya saya kembali ke masa lalu. Andai orang tua saya masih ada, dia pasti senang sekali melihat Termasuk saya. Anda nangis waktu itu maksud saya? Iya, kami nangis kalau Bang Haji kalah. Berdoa, ya Allah menangkan Bang Haji ini. Karena dia pembela kebenaran di situ kan. Masya Allah. Ustadz Abdul Somad ini pernah menjadi satu sentral perhatian di Republik ini ketika beliau diminta untuk mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden. Saat itu ini atas permintaan para ulama waktu itu. Tapi Ustadz Somad dengan tegas menyatakan tidak mau. Itu kira-kira alasannya apa Ustadz? Ada seorang pemikir konseptor yang juga pemimpin komunis. Saya tidak senang dengan komunis, tapi ucapannya ada benarnya. Kata Lenin, pilihan raya, kata orang Malaysia, pemilu itu yang menang itu bukan yang banyak suaranya, tapi siapa yang ngitung. Yang menang itu siapa yang menghitungnya. Yang menghitung? Iya, siapa yang menghitung, bukan siapa yang milih. Saya yakin banyak yang milih saya, tapi yang ngitung bukan mereka.
Dan saya kalau maju saya nggak wakil presiden, saya presiden Bang Haji. Decision maker. Itu sebabnya Ustaz. Ya. Kita mesti pada 3 tahap. Yang pertama, ketemu dengan voter, pemilih. Yang kedua, pada saat hari pencoblosan, jangan sampai kena serangan pajar. Yang ketiga, siapa yang menghitungnya. Karena bisa saja di situ 18, jadi 180 karena musuh kita. Bisa saja di situ kita 500 jadi 50. Bisa jadi 5 suara. Karena bisa saja dimainkan dan kita tidak punya uang untuk membayar saksi. Kok rasa-rasanya seperti udah 2024 Bang Haji? Masya Allah. Ini ada yang menarik. Ternyata Ustadz menolak itu karena jadi dicalonkan sebagai wakil. Kalau presiden mau beliau, begitu Ustadz. Nah Masya Allah. Apalagi kalau hanya sekedar mengambil suara, lalu setelah duduk kita tidak ada punya kuasa apa-apa. Tidak ada peranan, betul. Itu sesuatu yang sangat terlalu Bang Haji. Awas, tepuk tangan Pak Awas. Masya Allah, Ustaz Barakallah. Sebetulnya kita dulu pernah ketemu saja. Iya Bang Haji. Di rumah saya Ustaz. Bang Ustadz Solmed. Di Ustaz Solmed, waktu itu beliau lagi ada acara apa gitu ya. Acara pengajian, cuman waktu itu kita nggak bisa ngobrol karena banyak sekali mak-mak garis keras. Iya, waktu itu ketemu jangan sepintas-pintas gitu. Iya. Dan waktu itu Tapi saya menatap Bang Haji terus di situ. oh ya. Iya. Karena ya itu mengenang. Saya kan setiap anak-anak kecil itu kan punya lagu kan. Anak ini lagunya ini, anak ini lagunya ini. Jadi saya penasaran, anak saya nyanyi, saya tanya almarhumah mak saya. Ya. Mak, dulu aku waktu kecil lagunya apa? Kata dia, kau waktu kecil nyanyi itu sampai keluar leher. Ikutu pasang. Saya tanya, apa artinya? Sungguh terpaksa. Jadi saya masih kecil udah ngefans sama Bang Haji. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini kita mau gali ilmunya nih sekarang. Ustadz kan tempornya rame itu kan. Saya penyanyi nih Ustadz. Ya. Tiba-tiba ada saudara kita mengatakan nyanyi itu haram. Ya. Gitar harus dihancurkan. Hampir semua hancurin gitar. Ya. Semua berhenti nyanyi aja nih. Ini jangan-jangan enggak ada gitarnya udah hancur semua Bang. Barangkali Ustadz bisa menjelaskan mengenai musik haram itu seperti apa. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit ini dengan perhiasan bintang gemintang. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, kalau mata begitu nikmatnya melihat bintang, maka telinga juga perlu sesuatu yang nikmat. Apa itu? Suara yang indah. Ya. Kalau sudah tiada. Itu kan ada sesuatu yang indah di telinga kita. Masya Allah. Dan para imam-imam itu menampilkan suaranya dalam lantunan lagu. Sika, Nahawan, Jaharka, Ras dalam lagu. Jadi saya nggak ngerti lagu. Saya tanya itu salah seorang imam juara musabaqah tilawatil Quran di Rokan Hulu Riau. Saya tanya, Ustadz itu Imam Masjidil Haram kalau nyanyi ada lagunya nggak kalau sholat? Baca Fatihah. Ada kata dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ada lagunya. Kalau kita baca Fatihah nggak pakai lagu gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bukan ngaji, itu ngamuk. Jadi dalam keindahan itu justru kadang hidayah itu masuknya lewat yang indah-indah itu. Makanya kalau perdebatan itu begitu panjang, saya selalu cut saja langsung dengan Fiqhul Aghani wal Musiqa, fikih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kesimpulannya dia katakan al-ghina mithlul kalam. Lagu itu sama seperti omongan. Kalau maknanya baik, mengajak kepada dakwah, ya baik. Tapi kalau maknanya jelek, mengajak pada perbuatan maksiat, ya tidak baik. Jadi lagu itu sering sekali diciptakan oleh orang pada suatu kondisi psikologis, keadaan. Misalnya lagu Bengawan Solo. Mungkin Gesang ketika itu sedang di Solo melihat. Lalu kemudian muncullah lagu-lagu maksiat, dosa, cinta satu malam, selimut tetangga. Cinta satu malam ya gimana tuh Ustaz?
Itu susah gitu. Kita kalau yang lagu-lagu haram nih susah ingatnya Bang Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Hidayatullah dari kelas KPIA Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Setelah saya melihat video tadi tentang percakapan antara komunikator dan komunikan, yaitu Haji Roma Irama dan Ustadz Abdul Somad. Analisis yang pertama yaitu model komunikasi interaktif, di mana antara komunikator dan komunikan Haji Roma Irama dan Ustadz Abdul Somad saling berkomunikasi dan bertukar pikiran secara langsung. Ketika komunikator memberikan sebuah pembicaraan, di sana komunikan langsung meresponnya sesuai dengan harapan dari si komunikator tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip komunikasi interpersonal. Di dalam prinsip ini terdapat satu poin pertama, ialah melibatkan etika. Melibatkan etika yang dimaksud di sini ialah antara komunikator dan komunikan. Ketika dalam berbicara dia menggunakan etika seperti tutur kata, sopan santun, dan gaya bahasa dalam berbicara. Dan salah satu contoh yang paling mencolok dalam melibatkan etika ini ialah ketika antara komunikator dan komunikan itu berbicara. Satunya menghargai dengan cara mendengarkan. Pandangan diri di dalam video tersebut terdapat aman, karena di sini Haji Roma Irama selaku komunikator memandang Ustadz Abdul Somad selaku komunikan positif, dan begitu juga sebaliknya, sehingga Haji Roma Irama selaku komunikator dapat menciptakan rasa aman kepada komunikannya, yaitu Ustadz Abdul Somad. Dan yang terakhir adalah rangkaian komunikasi yang dipakai di dalam video tersebut terdapat ayu, karena mengakui komunikan adalah sesuatu yang unik dan saling membutuhkan. Maksudnya di sini Haji Roma Irama bangga terhadap Ustadz Abdul Somad karena beliau merupakan orang yang memiliki latar belakang biasa saja, namun bisa menjadi ulama besar. Mungkin cukup sekian video dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.